Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Mudia Kusuma dengan NPM Mahir 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang craniofacial development yang merupakan bagian dari BDS 1 anatomi. Di sini ada embriologi. Pada embriologi ini ada pembelahan sel, yaitu ada yang menghasilkan sel anak. Yang pertama ada mitosis. Mitosis sendiri ini akan menghasilkan dua sel diploid atau dua sel anak identik, sedangkan meiosis ini merupakan pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom dan akan dihasilkan 4 sel haploid. Pada embriologi wajah sendiri akan diawali dengan perkembangan pada kepala dan juga leher. Ini tuh ditandai dengan terbentuknya lengkung branchialis atau lengkung faring. Ini adalah lengkung faring. Lengkung faring sendiri akan terbentuk pada minggu keempat dan juga kelima, dan lengkung faring ini tidak ikut dalam membentuk leher, tetapi memiliki peran penting dalam pembentukan kepala. Kemudian ada 5 buah lengkung faring, yaitu ada lengkung pertama. Lengkung pertama ini berperan dalam membentuk kepala, sedangkan lengkung kedua ini berperan dalam membentuk mandibula, lengkung ketiga ini berperan dalam membentuk maksila, sedangkan lengkung keempat ini akan berperan dalam pembentukan hidung. Dan lengkung kelima sendiri pada bagian ini akan menghilang dengan sendirinya. Kemudian di sini ada permukaan pada bagian frontal wajah. Untuk perkembangannya sendiri, nantinya pada minggu keempat, prosesus wajah utama ini akan membentuk sepasang prosesus maksila dan juga sepasang prosesus mandibula serta satu prosesus frontonasal. Frontonasal prominens ini akan membentuk bagian dahi dan juga nose bridge atau jembatan hidung. Kemudian pada minggu ke-6 ini nantinya prosesus nasalis, yaitu lateral nasal prominens dan juga medial nasal prominens pada bagian sini, ini tuh akan terpisah dari akan berangsur-angsur terpisah dari tonjolan maksila atau maxillary prominens. Nah, kemudian sepasang prosesus maksila ini akan berkembang ke arah medial dan juga bersamaan dengan dia ini akan mendorong bagian prosesus nasalis medialis. Sehingga pada minggu ke-7, prosesus maksilaris dan juga nasalis medialis ini sudah mulai berfungsi. Lalu celah yang berada di antara prosesus nasalis medialis dan juga maksilaris ini akan hilang dan bersamaan keduanya akan membentuk bibir bagian atas dan juga filtrum di minggu ke-10. Kemudian untuk bagian prosesus nasalis lateral ini akan membentuk bagian alai hidung, sedangkan bibir bawah dan juga rahang bawah ini akan terbentuk dari prosesus mandibular. Sedangkan untuk nasal lacrimal groove ini akan membentuk nasal lacrimal duct dan juga lacrimal sac. Kemudian di sini ada pembentukan palatum. Pembentukan palatum sendiri dimulai dengan pembentukan palatum primer dan terjadi pada minggu keempat. Ditandai dengan pembentukan prosesus facialis, kemudian adanya fusi antara prosesus nasalis medialis dengan maxillaris. Setelahnya akan terjadi penyatuan antara prosesus nasalis lateralis dan juga prosesus nasalis medialis. Sehingga pada minggu ke-7 nantinya kavitas nasalis ini akan melebar ke posterior dari prosesus maxillaris dan disebut dengan palatum primer pada bagian ini. Kemudian pada minggu ke-7 juga, ini bukan minggu ke-7, pada minggu ke-7 juga ini akan medial prosesus maksila ini akan membentuk lapisan palatina atau palatin self pada bagian ini, dan posisinya ini vertikal dan berada pada bagian masing-masing lidah, pada bagian sini dan juga di bagian sini. Kemudian pada minggu ke-8 di gambar sebelah sini, ini tuh palatin self ini akan mencapai posisi horizontal sehingga nantinya dia sudah berada di bagian atas lidah. Dan di minggu ke-9, kedua sisi palatin self ini akan mulai berfungsi atau mulai menyatu. Dan pada minggu ke-10, kedua sisi palatin self ini atau lapisan palatin ini sudah menyatu dengan bagian nasal septum dan akan membentuk palatum sekunder atau langit-langit sekunder. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.